Suami saya menyuruh saya menandatangani sehelai surat pajak. 3 hari kemudian, rumah peninggalan ayah saya berpindah tangan. Mereka pikir saya buta hukum. Mereka pikir saya hanya perempuan butik yang tidak mengerti angka. Tetapi mereka tidak tahu satu hal. Notaris lama ayah saya masih menyimpan akta yang asli. Halo, Bunda. Selamat datang kembali di kanal ini. Semoga Bunda semua dalam keadaan sehat dan tenang hari ini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol suka, tinggalkan komentar, dan subscribe ya. Selamat menyimak sampai akhir, karena bagian yang paling penting justru ada di ujung cerita. Nama saya Anindya Saraswati. Usia saya 34 tahun. Saya pemilik sebuah butik di kawasan Kemang dan beberapa unit properti di Pondok Indah. Sudah 12 tahun saya menikah dengan seorang pria bernama Reza. Selama ini saya percaya rumah tangga dibangun di atas kepercayaan. Ternyata saya keliru. Pagi itu, matahari masuk lewat tirai kamar dengan lembut. Saya duduk di tepi ranjang, memegang cangkir kopi yang biasa saya minum setiap hari. Mas Reza berdiri di depan saya, senyumnya tipis, tetapi tidak sampai ke matanya. Minum dulu kopinya, sayang, katanya pelan. Kamu kelihatan capek belakangan ini. Saya tersenyum kecil. Saya tidak tahu. Pagi itu adalah awal dari segalanya. Sebab di laci meja kerjanya sudah tersimpan sebuah map coklat. Di dalam map itu ada surat-surat yang akan mengubah hidup saya. Tetapi saat itu saya belum tahu apa-apa. Mari saya ceritakan dari awal, supaya Bunda paham bagaimana semua ini bisa terjadi. Ayah saya seorang pengusaha mebel yang membangun semuanya dari nol. Beliau wafat 5 tahun lalu dan meninggalkan warisan kepada saya, anak tunggalnya. Sebuah rumah besar di Pondok Indah, 2 ruko di Kemang, dan tabungan yang tidak sedikit. Semua itu adalah harta bawaan saya, harta dari darah dan keringat ayah saya sendiri. Saya menikah dengan Reza jauh sebelum ayah saya wafat. Dulu, Reza hanya seorang staf marketing biasa di sebuah perusahaan menengah. Saya mencintainya karena dia sederhana, atau setidaknya begitulah yang saya kira. Saya bahkan menolak warisan ayah agar tidak terlihat memandang rendah suami saya. Setelah ayah wafat, semuanya perlahan berubah. Reza berhenti dari pekerjaannya. Katanya, dia ingin fokus mengelola usaha keluarga. Usaha keluarga. Padahal yang dia maksud adalah harta peninggalan ayah saya. Saya membiarkannya. Saya pikir sebagai istri. Saya harus percaya pada suami, ibu mertua saya, Bu Sutina. Mulai sering menginap di rumah kami. Awalnya beliau ramah, membawakan rendang, menanyakan kabar, memeluk saya. Tetapi lama-lama beliau mulai mengatur, mulai dari dapur sampai ke urusan keuangan. Anin, perempuan yang baik itu, menyerahkan semua harta pada suaminya. Kata beliau suatu sore, saya hanya diam. Saya tidak mau bertengkar dengan orang tua. Lalu datang adik ipar saya, Wulan, adik perempuan Reza. Usianya 30 tahun. Wulan baru bercerai dan pindah ke rumah kami dengan 2 kopernya. Sejak Wulan datang, suasana rumah berubah menjadi dingin dan penuh bisik-bisik. Saya sering memergoki mereka bertiga berbicara pelan di ruang tengah. Begitu saya masuk, mereka langsung diam, tersenyum, seolah tidak terjadi apa-apa. Saya merasakan ada sesuatu yang salah. Tetapi saya tidak punya bukti. Saya hanya seorang istri yang sibuk dengan butiknya dan terlalu percaya. Retak pertama dalam rumah tangga saya muncul 3 bulan lalu. Malam itu, saya mendengar Wulan dan Reza berdebat di balik pintu kamar. Kapan? Mas, aku butuh uang itu sekarang, kata Wulan dengan suara tertahan. Sabar, aku sedang urus surat-suratnya. Anin tidak boleh curiga, jawab Reza. Jantung saya berhenti sejenak. Surat apa? Uang yang mana? Saya berdiri di lorong dengan kaki gemetar. Saya ingin menggedor pintu itu. Tetapi saya menahan diri. Saya tahu kalau saya bertindak gegabah, saya akan kalah. Maka saya kembali ke kamar. Saya berbaring. Dan untuk pertama kalinya, saya berpura-pura tidur. Malam itu, saya tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Pikiran saya melayang ke ayah, kepada janji yang pernah saya ucapkan
di pemakaman beliau, bahwa saya akan menjaga semua yang beliau tinggalkan dengan sebaik-baiknya. Dan malam itu, saya bersumpah pada diri sendiri, saya tidak akan menyerah tanpa melawan. Sejak malam itu, tekanan di rumah semakin terasa setiap hari. Bu Sutina mulai memperlakukan saya bukan seperti menantu, tetapi seperti pembantu. Anin, cuci piring itu. Anin, setrika baju wulan. Anin, kamu ini tidak becus mengurus rumah. Saya menelan semuanya dalam diam, sambil terus memperhatikan gerak-gerik mereka. Suatu pagi, saat saya hendak berangkat ke butik, Reza menahan lengan saya. Mulai sekarang, kamu tidak usah terlalu sibuk dengan butik, katanya. Fokus di rumah saja. Saya tahu maksudnya. Dia ingin saya menjauh dari sumber penghasilan saya sendiri. Saya mengangguk pura-pura setuju. Tetapi tetap pergi ke butik lewat pintu belakang setiap hari. Mbak Asih, pembantu setia kami, diam-diam menjadi mata dan telinga saya. Bu, bisiknya suatu sore, sambil berpura-pura menyapu di dekat saya. Tadi Pak Reza dan Bu Wulan bicara di ruang kerja. Mereka menyebut-nyebut soal notaris baru. Saya menatap Mbak Asih dan menggenggam tangannya. Terima kasih, Mbak. Tolong terus perhatikan. Sejak saat itu, saya hidup dengan dua wajah. Di depan mereka, saya istri yang patuh dan lemah. Tetapi di dalam, saya seorang perempuan yang sedang menyusun pertahanan untuk hidupnya. Setiap senyuman palsu yang saya berikan, saya simpan sebagai bahan bakar untuk hari pembalasan. Dan hari itu, saya tahu, sudah semakin dekat. Keesokan paginya, semua tampak normal. Terlalu normal. Reza membuatkan saya kopi. Bu Sutina memasak nasi goreng. Wulan menyapa dengan manis. Saya tahu, senyuman itu palsu. Tetapi saya membalasnya dengan senyuman yang sama palsunya. Mulai hari itu, saya berhenti menjadi istri yang buta. Saya mulai memperhatikan segalanya. Insiden pertama datang seminggu kemudian. Sore itu, Reza pulang membawa setumpuk dokumen di tangannya. Anin, ada formulir pajak tahunan yang harus kamu tanda tangani, katanya santai. Ini rutin saja. Tanda tangan di sini dan cap jempol di kolom bawah. Saya menatap kertas itu. Halamannya tebal, penuh angka dan istilah hukum. Saya hendak membacanya, tetapi Reza menutup sebagian halaman dengan tangannya. Sudah, tidak usah dibaca semua. Nanti pusing, katanya sambil tertawa kecil. Saya ragu. Tetapi karena dia suami saya menurut. Saya tanda tangan. Saya cap jempol. Saat itu saya tidak tahu. Saya baru saja menandatangani jurang untuk diri saya sendiri. Reza langsung mengambil dokumen itu, lalu memasukkannya ke dalam map coklat. Map yang sama, yang selama ini tersimpan rapi di laci meja kerjanya. Malam itu, dia tidur dengan lelap. Sementara saya, entah kenapa, merasa gelisah. Insiden kedua terjadi 3 hari setelahnya. Telepon genggam saya bergetar. Sebuah notifikasi masuk dari aplikasi bank. Permohonan pengalihan kepemilikan aset properti sedang dalam proses verifikasi. Jari saya membeku di layar. Properti yang mana? Saya tidak pernah mengajukan apapun. Darah saya berdesir. Saya membuka rincian transaksi itu dengan tangan gemetar. Di sana tertulis, Rumah Pondok Indah. Atas nama pemohon, Reza Pratama, suami saya. Nilai aset yang dialihkan, 9,2 miliar rupiah. Saya hampir menjatuhkan telepon. Mereka benar-benar melakukannya. Saya menarik napas dalam-dalam. Saya tidak boleh panik. Tidak sekarang. Saya menelpon layanan pelanggan bank, mencoba membuat suara saya setenang mungkin. Selamat pagi, saya Anindya Saraswati. Saya ingin membatalkan proses pengalihan aset ini. Suara di seberang terdengar ragu sejenak, lalu menjawab dengan sopan. Mohon maaf, Bu. Proses ini sudah disertai surat kuasa yang sah dari Ibu sendiri. Surat kuasa, dada saya sesak. Saya tidak pernah menandatangani surat kuasa apapun. Tetapi ada tanda tangan dan cap jempol Ibu di dokumen ini, lengkap dengan akta notaris. Saat itulah saya mengerti. Formulir pajak itu bukan formulir pajak. Itu adalah insiden ketiga dan yang paling menghancurkan. Saya teringat malam ketika Reza menutup sebagian halaman dengan tangannya. Di balik halaman yang dia tutup, tersembunyi surat kuasa pengalihan seluruh harta saya.
Mereka memanfaatkan kepercayaan saya. Mereka menjadikan tanda tangan saya sebagai senjata. Saya menutup telepon. Tangan saya dingin, tetapi kepala saya mulai jernih. Menangis tidak akan mengembalikan rumah ayah saya. Yang saya butuhkan adalah bukti. Saya tahu satu hal yang tidak mereka ketahui. Setiap akta punya catatan aslinya, dan catatan asli itu tidak tersimpan di laci Reza. Malam itu, saya tak tahu di mana harus mulai. Insiden keempat terjadi saat makan malam keluarga. Wulan datang ke meja dengan wajah berseri, memamerkan map biru di tangannya. "Mas, akta rukonya sudah jadi," katanya. Lupa bahwa saya ada di sana. Reza menatapnya tajam. Tetapi sudah terlambat. "Saya mendengar semuanya. Ruko yang mana?" "Wulan," tanya saya. Berpura-pura tidak mengerti. Wulan tergagap. Bukan apa-apa, Mbak. Cuma surat usaha biasa." Bu Sutina cepat-cepat menimpali. "Sudah, makan saja. Jangan banyak tanya soal bisnis suami." Saya mengangguk pelan. Di dalam hati, saya mencatat satu nama lagi yang ikut bermain. Wulan. Malam itu, saya tidak tidur. Saya menyusun daftar di kepala saya. Reza yang merencanakan. Wulan yang menjadi otak serakahnya. Bu Sutina yang menutupi semuanya. Mereka bekerja sama, rapi dan dingin, untuk merampas warisan ayah saya sepotong demi sepotong. Tetapi mereka melupakan satu hal. Saya masih punya akses ke masa lalu ayah saya. Insiden kelima datang 2 hari kemudian, di butik saya sendiri. Pagi itu, saya tiba di Kemang dan menemukan gembok gudang butik sudah diganti. Karyawan saya, Mbak Sari, menghampiri dengan wajah bingung dan ketakutan. "Bu, tadi Pak Reza datang. Katanya gudang mau diaudit. Kunci lama diganti semua." Saya menggenggam tas saya erat-erat. Gudang itu menyimpan seluruh stok dan pembukuan butik. Mereka mulai memutus saya dari sumber penghasilan saya sendiri. Langkah demi langkah. Mereka ingin membuat saya tak berdaya, tak punya uang, tak punya rumah. Supaya ketika saya akhirnya tahu, saya sudah terlalu lemah untuk melawan. Tetapi mereka salah menilai saya. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Saya memanggil tukang kunci, membuka gudang itu di depan saksi, dan memotret seluruh isinya. Lalu saya memindahkan seluruh pembukuan asli butik ke tempat yang hanya saya yang tahu. Kalau mereka ingin bermain dengan dokumen, saya akan bermain lebih rapi dari mereka. Insiden keenam adalah yang paling menyakitkan hati saya. Malam itu, Bu Sutina memanggil saya ke ruang tengah. Reza dan Wulan duduk di sampingnya. "Anin," kata Bu Sutina dengan nada dingin, "sebaiknya kamu pulang dulu ke rumah ibumu. Rumah ini sedang banyak urusan. Kehadiranmu hanya membuat suasana tidak nyaman." Saya menatap Reza, suami saya, berharap dia membela saya, tetapi dia menunduk. "Iya, Anin," katanya pelan. "Mungkin sebaiknya kamu istirahat dulu di tempat lain." Hati saya seperti diiris. Pria yang dulu menggandeng tangan saya di pelaminan, kini mengusir saya dari rumah yang dibangun oleh ayah saya sendiri, dengan uang ayah saya sendiri. Saya berdiri. Saya tidak menangis di depan mereka. Saya tidak akan memberi mereka kepuasan itu. "Baik," kata saya, "tenang. Saya akan pergi malam ini juga." Wulan tersenyum sinis. "Akhirnya sadar diri juga," gumamnya. Cukup keras untuk saya dengar. Saya berbalik. Tetapi sebelum keluar, saya menatap mereka satu persatu. Saya akan kembali. Malam itu saya tidur di sebuah hotel kecil, sendirian, dengan satu koper. Tetapi anehnya, saya tidak merasa hancur. Saya justru merasa bebas. Untuk pertama kalinya, saya tidak perlu berpura-pura tersenyum pada orang yang mengkhianati saya. Dan di hotel itu, saya teringat satu nama yang sudah lama saya lupakan. Pak Bram. Sebelum saya menemui Pak Bram, ada satu pukulan lagi yang harus saya hadapi. Pagi itu, saya hendak membayar gaji karyawan butik lewat aplikasi bank. Tetapi saat saya membuka aplikasi, semua rekening usaha saya tertulis dibekukan. Saldo yang biasa saya kelola untuk operasional butik kini tidak bisa saya sentuh sama sekali. Saya menelpon bank, dan jawaban yang saya terima membuat dada saya sesak. Rekening itu dibekukan atas permintaan Reza, dengan alasan ada sengketa kepemilikan usaha.
Mereka benar-benar memutus setiap urat nadi keuangan saya, satu per satu. Tetapi saya tidak menyerah. Saya membayar gaji karyawan dari tabungan pribadi yang masih saya pegang. Malam itu, di kamar hotel, saya menatap layar telepon yang penuh notifikasi tagihan. Untuk sesaat, rasa putus asa menyelinap masuk. Mereka begitu rapi, begitu kejam. Tetapi kemudian saya teringat ayah saya yang dulu pernah bangkrut, lalu bangkit lagi. Selama kamu masih punya kebenaran, Nak, kata beliau dulu, kamu tidak pernah benar-benar kalah. Insiden ketujuh adalah titik balik segalanya. Pak Bram adalah notaris kepercayaan ayah saya sejak puluhan tahun lalu. Beliau yang mengurus seluruh akta properti ayah jauh sebelum saya menikah dengan Reza. Pagi itu saya menemui beliau di kantornya yang sederhana di kawasan Tebet. Pak Bram menyambut saya dengan wajah penuh keprihatinan. Nak Anin, katanya. Bapak sudah menduga ini akan terjadi. Suamimu pernah datang ke sini? Saya terkejut. Datang ke sini. Untuk apa? Pakistan. Dia ingin Bapak memasukkan akta hibah. Bapak menolak. Maka dia mencari notaris lain. Tangan saya gemetar. Tetapi kali ini bukan karena takut. Karena harapan. Pak Bram, apakah Bapak masih menyimpan akta asli dari semua properti ayah saya? Pak Bram tersenyum. Beliau membuka brankas tua di sudut ruangan. Tentu. Nah, akta asli, sertifikat asli, dan surat wasiat ayahmu. Semua ada di sini. Air mata saya jatuh. Bukan air mata sedih. Air mata seorang anak yang masih dijaga ayahnya. Ternyata sebelum wafat. Ayah sudah mendaftarkan seluruh hartanya sebagai harta bawaan saya. Atas nama saya pribadi, bukan harta bersama. Tidak bisa dialihkan tanpa persetujuan saya yang sah. Akta yang mereka buat itu palsu. Nak, kata Pak Bram. Dan Bapak bisa membuktikannya. Saat itu juga, rencana mulai terbentuk di kepala saya. Mereka punya akta palsu. Saya punya akta asli yang didukung notaris dan negara. Mereka punya tanda tangan yang dicuri. Saya punya saksi yang melihat mereka mencoba memalsukan. Untuk pertama kalinya, sejak lama, saya tersenyum tulus. Permainan ini belum berakhir. Insiden ke-8. Mereka menaikkan taruhannya. Seminggu kemudian, saya menerima surat dari pengacara Reza. Isinya, gugatan cerai, lengkap dengan tuntutan pembagian harta bersama. Mereka ingin menceraikan saya, lalu mengklaim setengah dari semua harta ayah saya. Saya membaca surat itu dengan tenang, dan saya hampir tertawa. Mereka begitu yakin saya tidak mengerti hukum. Mereka begitu yakin saya akan menyerah. Mereka tidak tahu. Selama 2 minggu terakhir, saya tidak hanya berdiam diri di hotel. Saya sudah menyiapkan akta tandingan, audit pajak, dan 1 permohonan ke notaris bersama Pak Bram. Saya menghubungi Pak Bram malam itu juga. Pakistan. Mereka mengajukan gugatan cerai dan menuntut harta bersama, kata saya. Pak Bram terdiam sejenak. Lalu suaranya terdengar tegas. Justru itu yang kita tunggu. Nah, harta bawaan tidak bisa diganggu, walau bercerai. Mereka menggali kuburan mereka sendiri. Insiden ke-9 terjadi pada malam sebelum pertemuan keluarga besar. Reza menelepon saya. Suaranya berusaha lembut, seperti dulu. Anin, mari kita selesaikan ini baik-baik. Datang ke rumah besok. Kita bicara keluarga. Saya tahu itu jebakan. Mereka ingin menekan saya di depan semua orang, supaya saya menyerah. Saya tersenyum di balik telepon. Baik, Mas. Saya akan datang. Kita selesaikan semuanya. Malam itu, saya menata semua dokumen di atas meja hotel saya. Akta asli, sertifikat asli, surat wasiat ayah, bukti pemalsuan, laporan, audit, surat dari Pak Bram. Semua tersusun rapi di dalam 1 map. Map saya sendiri kali ini, bukan map coklat mereka. Saya memandang map itu lama sekali. Dulu, saya hanya seorang istri yang percaya tanpa pernah bertanya. Sekarang, saya adalah seorang perempuan yang tahu persis apa yang dia miliki dan bagaimana menjaganya. Besok, mereka mengira mereka akan menjatuhkan saya, tetapi mereka tidak tahu
apa yang sudah saya siapkan. Sebelum saya lanjutkan ke hari pertemuan itu, izinkan saya menceritakan apa yang terjadi di balik layar. Karena kemenangan tidak pernah datang dalam semalam. Ia dibangun dari malam-malam tanpa tidur selama 2 minggu di hotel itu. Saya tidak hanya mengumpulkan dokumen, saya juga belajar. Saya membaca tentang hukum harta perkawinan sampai larut malam. Saya mengerti sekarang, harta bawaan istri tetap menjadi milik istri. Walau terjadi perceraian, suami hanya berhak atas harta bersama, bukan atas warisan ayah saya. Saya juga menemui seorang pengacara perempuan bernama Bu Laras. Beliau mendengarkan cerita saya dengan saksama, lalu menatap saya dengan mata berapi. Bu Anin, katanya, yang mereka lakukan ini bukan sekedar perebutan harta, ini pemalsuan dokumen. Dan pemalsuan akta otentik adalah tindak pidana. Mereka bisa dipenjara. Saya terdiam mendengarnya. Penjara. Saya tidak pernah berniat sejauh itu. Tetapi kemudian saya teringat wajah ayah saya. Teringat kerja kerasnya selama puluhan tahun. Teringat bagaimana Reza menutup halaman surat itu dengan tangannya. Agar saya tidak membaca. Tidak. Mereka harus bertanggung jawab. Bukan karena saya benci, tetapi karena ini soal keadilan. Setiap hari, Pak Bram membantu saya menyusun bukti, helai demi helai. Beliau menghubungi notaris yang dipakai Reza untuk membuat akta palsu itu. Ternyata, notaris itu tidak pernah benar-benar memverifikasi kehadiran saya. Mereka hanya menempelkan tanda tangan curian dan menganggap semuanya beres. Ini cacat hukum. Nah, kata Pak Bram, akta otentik harus dibuat di hadapan para pihak. Kamu tidak pernah hadir, maka akta mereka batal demi hukum. Tidak punya kekuatan apapun. Saya mengangguk. Setiap kata beliau seperti menambah satu batu bata di benteng saya. Mereka membangun istana di atas pasir, dan saya tahu persis di mana letak fondasinya yang rapuh. Sementara itu, di rumah Pondok Indah, mereka terus bergerak. Mbak Asih, pembantu lama yang masih setia pada saya, diam-diam mengabari saya setiap hari. Bu, bisiknya lewat telepon suatu malam. Bu Ulan sudah memesan perabot baru untuk kamar ibu. Mereka bahkan sudah membagi-bagi ruko di atas kertas, seolah ibu sudah tidak ada. Mendengar itu, dada saya panas. Tetapi saya menahan diri. Mbak Asih, kata saya, tolong perhatikan kalau ada dokumen yang mereka tinggalkan sembarangan. Foto saja kalau bisa, tetapi jangan sampai ketahuan. Keselamatan Mbak yang utama. Mbak Asih sanggup. Dan dari beliau, saya mendapat satu bukti terakhir yang sangat berharga. Suatu sore, Mbak Asih mengirimkan foto sebuah dokumen di meja makan. Itu adalah catatan tulisan tangan Wulan. Daftar pembagian harta saya, lengkap dengan angka. Rumah untuk Reza, 1 ruko untuk Bu Sutina, 1 ruko, dan mobil untuk Wulan sendiri. Di bawahnya tertulis satu kalimat yang membuat saya merinding. Anin tidak akan tahu apa-apa. Saya menyimpan foto itu baik-baik. Itu adalah bukti niat mereka. Hitam di atas putih. Sekarang saya punya semuanya. Akta asli, surat wasiat, bukti pemalsuan, bukti niat jahat. Saya tinggal menunggu panggung yang tepat untuk membongkar semuanya. Dan panggung itu, mereka sendiri yang menyiapkannya. Pertemuan keluarga besar esok hari. Malam terakhir di hotel. Saya menelepon Pak Bram untuk memastikan semuanya siap. Pakistan, besok Bapak bisa hadir di rumah Pondok Indah, tanya saya. Tentu. Nak, jawab beliau. Bapak akan datang membawa seluruh akta asli. Dan Bu Laras juga. Kita akan selesaikan ini di depan mata mereka semua. Dengan cara yang paling sah. Saya menutup telepon. Lalu, saya berdiri di depan jendela kamar hotel. Di bawah sana, kota Jakarta bergerak seperti biasa. Lampu-lampu berkelip tanpa peduli. Saya memandang bayangan diri saya di kaca. Perempuan yang sama, tetapi tidak lagi rapuh. Besok, saya tidak datang sebagai korban. Saya datang sebagai pemilik sah dari segalanya. 3 hari sebelum pertemuan itu, terjadi satu peristiwa yang nyaris membuat rencana saya gagal. Sore itu, Wulan tiba-tiba muncul di depan hotel tempat saya menginap. Entah bagaimana dia tahu saya ada di sana. Mungkin dia menyuruh seseorang mengikuti saya. Dia berdiri di lobi dengan tas mahal
dan senyum yang sama sinisnya seperti biasa. "Mbak Anin," katanya, duduk di depan saya tanpa diundang. "Kita bicara baik-baik. Yuk." Mas Reza sudah lelah dengan semua ini. "Tanda tangani saja surat cerainya. Ambil uang pesangon, 500 juta. Itu cukup untuk perempuan sepertimu memulai hidup baru di tempat lain." Saya menatapnya tenang. 500 juta sebagai ganti warisan ayah saya yang bermiliar-miliar. "Wulan," kata saya pelan, "kamu pikir saya tidak tahu rumah itu bernilai berapa?" Senyumnya sedikit memudar. "Mbak, jangan macam-macam. Suratnya sudah sah. Mbak tidak akan menang." "Kalau memang sudah sah," jawab saya, "kenapa kamu repot-repot datang ke sini membujuk saya?" Wulan terdiam. Dia tidak menyangka saya akan membalik pertanyaannya seperti itu. Saya berdiri, memberi tanda bahwa pembicaraan ini selesai. "Pulanglah, Wulan, dan sampaikan pada kakakmu, saya akan datang ke pertemuan itu. Tetapi saya tidak datang untuk menyerah. Saya datang untuk mengembalikan apa yang kalian curi." Wulan menatap saya dengan mata penuh kebencian, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah dia pergi, tangan saya sedikit gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena marah. Mereka begitu yakin saya bisa dibeli dengan 500 juta. Seolah harga diri saya sebegitu murahnya. Tetapi justru kejadian itu membuat tekad saya semakin bulat. Malam itu, saya menelpon Bularas, pengacara saya, dan menceritakan semuanya. "Bagus," kata Bularas setelah mendengar cerita saya. "Tawaran damai itu menguntungkan kita. Itu artinya mereka tahu posisi mereka lemah. Orang yang yakin menang tidak akan menawar damai. Besok kita susun ulang strateginya. Kita siapkan semua dokumen, dan kita pastikan tidak ada celah." Saya tersenyum mendengarnya. Untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar punya pendukung. 2 hari kemudian, saya dan Bularas menghabiskan sepanjang malam menata bukti. Kami menyusunnya seperti menyusun cerita, dari awal sampai akhir, agar mudah dipahami siapapun. Akta asli di atas, lalu bukti pemalsuan, lalu laporan notaris, lalu catatan tangan Wulan. "Ketika kamu membongkar ini di depan mereka," kata Bularas, "mereka tidak akan punya tempat bersembunyi." Saya memandang tumpukan dokumen itu, dan saya teringat malam pertama saya curiga. Malam ketika saya mendengar Reza dan Wulan berbisik di balik pintu kamar. Saat itu, saya hanya seorang istri yang ketakutan, tanpa bukti dan tanpa keberanian. Sekarang, saya adalah perempuan yang memegang seluruh kebenaran di tangannya. Pagi itu, langit Jakarta cerah, seolah ikut menyaksikan apa yang akan terjadi. Saya mengenakan blazer kerja berwarna gelap. Rambut saya disanggul rapi. Di tangan saya hanya ada satu map, tetapi di dalamnya tersimpan seluruh kebenaran. Saya melangkah masuk ke rumah Pondok Indah, rumah ayah saya dengan kepala tegak. Di ruang tamu, mereka sudah menunggu. Reza duduk di tengah, ditemani pengacaranya. Bu Sutinah duduk di sampingnya, memakai gelang emas yang dulu milik ibu saya. Wulan berdiri di dekat jendela, melipat tangan dengan senyum penuh kemenangan. Dan di sudut ruangan, beberapa kerabat keluarga besar ikut hadir sebagai saksi. "Akhirnya kamu datang juga, Anin," kata Reza, mencoba terdengar berwibawa. "Duduklah. Kita selesaikan ini secara kekeluargaan. Tanda tangani saja surat ini. Dan semua beres." Pengacaranya menyodorkan map coklat yang sudah saya kenal. Surat cerai dan pelepasan harta. Saya tidak duduk. Saya berdiri di tengah ruangan dan tersenyum tenang. "Sebelum saya tanda tangani apapun," kata saya ingin semua orang di sini tahu satu hal." Bu Sutinah mendengus. "Tahu apa? Kamu cuma menantu. Harta ini sudah jadi urusan keluarga kami." "Benar, Bu," jawab saya. "Ini memang urusan keluarga. Keluarga saya. Keluarga almarhum ayah saya." Ruangan mendadak hening. Wulan menurunkan senyumnya sedikit. Saat itulah pintu terbuka. Pak Bram masuk, diikuti Bularas, pengacara saya. Wajah Reza langsung memucat. Dia mengenali Pak Bram, notaris yang dulu menolak permintaannya. Siapa mereka?" tanya Bu Sutinah dengan suara mulai gugup. "Perkenalkan," kata saya tenang. "Notaris ayah saya dan pengacara saya.
Mari kita bicara hukum. Pak Bram membuka tasnya, lalu meletakkan setumpuk dokumen di atas meja. Saudara Reza, kata beliau, akta hibah yang Anda gunakan untuk mengalihkan rumah ini palsu. Akta otentik harus dibuat di hadapan kedua pihak. Nyonya Anindya tidak pernah hadir, maka akta Anda batal demi hukum. Tidak punya kekuatan sama sekali. Ini akta yang asli. Reza meraih dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya bergerak cepat membaca. Wajahnya berubah dari merah menjadi pucat pasi. Ini tidak mungkin, gumamnya. Sangat mungkin, Saudara Reza, kata Bularas dingin. Dan ada lagi yang harus Anda dengar. Seluruh properti ini terdaftar sebagai harta bawaan klien saya. Warisan dari ayah kandungnya. Bularas membuka map keduanya dan membacakan dengan suara jelas. Berdasarkan hukum, harta bawaan tetap menjadi milik istri, walaupun terjadi perceraian. Suami tidak punya hak atas harta bawaan istri. Tidak sejengkal pun, tidak serupiah pun. Jadi, gugatan cerai Anda dengan tuntutan harta bersama ini tidak ada artinya. Wulan maju, wajahnya merah padam. Bohong. Mas Reza sudah mengurus semua suratnya. Saya menatap Wulan dengan tenang. Lalu saya mengeluarkan satu lembar foto dari map saya. Surat ini, maksud kamu? Wulan, kata saya, meletakkan foto catatan tulisan tangannya di meja. Daftar pembagian harta saya dengan tulisan tanganmu sendiri. Anin tidak akan tahu apa-apa. Wulan terdiam membatu. Wajahnya kehilangan seluruh warnanya. Kerabat yang hadir mulai berbisik-bisik. Beberapa menggeleng tidak percaya. Bu Sutina berusaha menyelamatkan keadaan. Itu cuma coret-coretan biasa. Anin, coret-coretan. Bu, kata saya, yang membagi rumah, ruko, dan mobil milik almarhum ayah saya. Saya mengeluarkan dokumen demi dokumen, meletakkannya satu persatu di atas meja. Ini bukti pengalihan rumah yang Anda ajukan dengan tanda tangan curian. Ini laporan dari notaris yang Anda pakai, yang mengakui tidak pernah memverifikasi saya. Dan ini surat wasiat ayah saya, yang menyatakan semua ini milik saya seorang. Reza terjatuh ke kursi, kepalanya tertunduk. Anin, dengar dulu. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa, Mas? Kata saya. Suara saya tidak meninggi, tetapi setiap kata terasa berat. Jelaskan kenapa kamu menutup halaman surat itu dengan tanganmu, supaya aku tidak membaca. Atau jelaskan kenapa kamu menyuruh ibumu mengusirku dari rumah yang dibangun ayahku. Reza tidak menjawab. Tidak ada yang bisa dia jawab. Bularas melanjutkan dengan suara tegas. Saudara Reza, Saudari Wulan, dengarkan baik-baik. Pemalsuan akta otentik adalah tindak pidana dengan ancaman pidana penjara. Klien saya berhak melaporkan kalian ke pihak berwajib kapan saja dia mau. Mendengar kata penjara, Bu Sutina langsung berdiri lalu jatuh berlutut di depan saya. Amin. Nak, maafkan ibu. Ibu hilaf, tolong jangan penjarakan anak-anak ibu, ratapnya. Saya menatap perempuan yang dulu mengusir saya dari rumah ini tanpa belas kasihan. Perempuan yang memakai gelang ibu saya sambil menyuruh saya pergi. Hati saya tidak bergetar. Bu, kata saya pelan. Dulu saya memanggil ibu seperti ibu saya sendiri. Saya menyerahkan dapur, keuangan, bahkan harga diri saya demi menjaga keluarga ini. Dan ibu membalasnya dengan mengusir saya, lalu membagi-bagi warisan ayah saya. Sekarang, ibu berlutut. Tetapi keadilan tidak bisa dibeli dengan air mata yang terlambat. Wulan, yang sejak tadi membatu, tiba-tiba berteriak, "Ini tidak adil. Kami juga butuh hidup." Saya menoleh padanya dengan tenang. Butuh hidup, Wulan. Maka bekerjalah seperti ayah saya dulu. Beliau membangun semua ini dari nol, bukan dengan mencuri tanda tangan orang lain. Wulan terdiam. Untuk pertama kalinya, dia tidak punya kata-kata sinis untuk dilontarkan. Saya berpaling kepada seluruh kerabat yang hadir sebagai saksi. Bapak, Ibu sekalian, kata saya
Saya tidak datang untuk mempermalukan siapapun. Saya datang untuk mengembalikan apa yang menjadi hak saya. Hak dari peninggalan ayah saya. Mulai hari ini, rumah dan seluruh properti ini kembali atas nama saya secara sah. Bularas mengeluarkan dokumen terakhir, akta tandingan yang sudah disahkan. Pengalihan palsu sudah dibatalkan oleh notaris dan didaftarkan ulang atas nama yang sah. Rekening yang sempat dibekukan juga sudah dikembalikan sepenuhnya kepada klien saya. Secara hukum, semuanya selesai. Tinggal satu pertanyaan, apakah ini akan dibawa ke ranah pidana? Semua mata tertuju pada saya. Reza menatap saya dengan tatapan memohon. Saya menarik napas panjang. Saya memikirkan ayah saya dan apa yang akan beliau inginkan. Saya tidak akan melaporkan kalian ke polisi, kata saya akhirnya. Mereka tampak lega sejenak. Tetapi dengan satu syarat, kalian bertiga harus pergi dari rumah ini hari ini juga. Selamanya. Tidak ada yang membantah. Reza menandatangani surat cerai. Kali ini atas kehendak saya. Bu Sutinah melepas gelang emas ibu saya dan meletakkannya di meja dengan tangan gemetar. Wulan mengemasi kopernya dalam diam, tanpa berani menatap mata saya lagi. Satu persatu, mereka keluar dari rumah yang dulu mereka kira sudah menjadi milik mereka setelah pintu tertutup di belakang mereka. Rumah itu terasa hening untuk waktu yang lama. Saya berdiri sendiri di ruang tamu, di tengah rumah yang dibangun ayah saya. Pak Bram menepuk bahu saya pelan. Ayahmu pasti bangga, nak, katanya lembut. Saya tersenyum. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, air mata saya jatuh tanpa beban. Hari itu menjadi akhir dari satu babak dan awal dari babak yang baru. Tetapi cerita tidak berhenti begitu saja. Ada hal-hal yang ingin saya ceritakan setelahnya. Karena keadilan bukan hanya soal merebut kembali apa yang hilang. Keadilan juga soal bagaimana kita memilih untuk hidup sesudahnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, kabar mulai tersebar di antara keluarga besar. Para kerabat yang dulu diam, kini mulai bersuara. Mereka melihat sendiri kebenarannya. Banyak yang datang meminta maaf pada saya, karena dulu pernah ikut menyalahkan saya. Saya menerima mereka dengan hati terbuka. Saya tidak ingin menyimpan dendam pada siapapun. Reza, mantan suami saya, ternyata jatuh lebih dalam dari yang saya bayangkan. Tanpa harta saya, dia tidak punya apa-apa. Pekerjaannya sudah lama dia tinggalkan. Saya mendengar dia kini menumpang di rumah kontrakan kecil, dengan utang di mana-mana. Utang yang dulu dia buat dengan menjaminkan akta palsu, yang kini sudah tidak berlaku. Wulan, yang dulu memamerkan map biru itu, juga kehilangan segalanya. Mobil yang sudah dia incar tidak pernah menjadi miliknya. Begitu pula ruko yang dia idamkan. Saya dengar dia kembali tinggal di kampung, bekerja serabutan untuk menyambung hidup. Setiap kali saya teringat senyum sinisnya dulu, saya hanya bisa menggeleng pelan. Bu Sutina, ibu mertua saya, pindah ke rumah Wulan di kampung. Gelang emas ibu saya yang dulu beliau pakai, kini sudah kembali ke tangan saya. Saya menyimpannya bukan sebagai kemenangan, tetapi sebagai kenangan akan ibu saya. Kadang saya berpikir, andai dulu beliau memilih menyayangi saya, hidupnya pasti berbeda. Tetapi saya tidak menghabiskan waktu memikirkan nasib mereka terlalu lama. Saya punya hidup yang harus saya bangun kembali. Mimpi yang dulu sempat saya tunda. Butik saya di Kemang, yang dulu hampir mereka rampas, kini saya kelola dengan sepenuh hati. Saya merekrut karyawan baru. Saya melatih perempuan-perempuan muda yang ingin mandiri. Mbak Sari, karyawan yang dulu ketakutan saat gudang digembok, kini menjadi tangan kanan saya. Mbak Asih, pembantu setia yang membantu saya diam-diam. Saya angkat menjadi kepala rumah tangga. Saya menaikkan gaji mereka. Saya memberi mereka rasa aman yang dulu pernah hilang dari saya. Karena saya tahu betul bagaimana rasanya berdiri sendirian ketika semua orang berpaling. Pak Bram, notaris yang menjaga warisan ayah saya, tetap menjadi penasihat saya hingga kini. Setiap kali saya mengambil keputusan besar, saya selalu meminta nasihat beliau lebih dulu. Beliau seperti ayah kedua bagi saya, penjaga terakhir dari semua yang ayah saya tinggalkan. Saya bersyukur di tengah orang-orang yang mengkhianati
mengkhianati. Masih ada orang yang setia pada kebenaran. Beberapa bulan kemudian, saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang baru. Saya menjual rumah besar di Pondok Indah itu. Bukan karena terpaksa, tetapi karena saya memilih. Rumah itu menyimpan terlalu banyak kenangan pahit, bayangan pengkhianatan di setiap sudutnya. Saya menggunakan uangnya untuk membangun sesuatu yang lebih berarti dari sekedar rumah. Saya mendirikan sebuah rumah singgah bagi perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan. Tempat di mana mereka bisa belajar hukum, belajar berdagang, dan menemukan kembali harga diri. Saya menamainya dengan nama ayah saya, supaya namanya hidup dalam kebaikan, bukan dalam perebutan. Setiap kali melihat seorang perempuan bangkit dari sana, saya merasa ayah saya tersenyum. Suatu hari, seorang perempuan muda datang ke rumah singgah itu sambil menangis. Ceritanya mirip dengan cerita saya. Suami dan mertuanya berusaha merampas warisan orang tuanya. Saya duduk di sampingnya, menggenggam tangannya, dan menatap matanya dalam-dalam. "Dengar," kata saya, "kamu tidak sendirian, dan kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira." Saya membantunya seperti dulu Pak Bram membantu saya. Saya carikan pengacara untuknya. Saya temani dia mengurus dokumen, menghadapi keluarga, dan memperjuangkan haknya. Beberapa bulan kemudian, dia menang. Dan saat dia memeluk saya sambil menangis bahagia, saya sadar bahwa luka lama saya akhirnya berubah menjadi sesuatu yang berguna bagi orang lain. Hidup saya perlahan menemukan kembali warnanya. Saya mulai melukis lagi, hobi yang sudah lama saya tinggalkan sejak menikah dengan Reza. Saya bepergian, mengunjungi tempat-tempat yang dulu hanya bisa saya impikan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya merasa benar-benar bebas. Suatu sore, saya pergi ke Bali untuk meresmikan cabang rumah singgah yang kedua. Saya berdiri di tepi sawah, memandang matahari yang perlahan tenggelam di balik bukit. Angin sore membelai wajah saya, membawa aroma tanah dan padi yang baru disiram hujan. Saya menutup mata. Dan untuk sesaat, saya merasakan kehadiran ayah saya di sekeliling saya. Saya teringat dulu, ketika hidup terasa seperti secangkir teh pahit yang harus saya telan. Rasanya begitu menyiksa saat itu, tetapi justru karena pahitnya, saya kini menghargai manisnya. Kalau saja saya menyerah di hotel kecil itu, saya tidak akan pernah sampai di sini. Kalau saja saya percaya bahwa saya lemah, mereka pasti sudah menang. Malam itu, di kamar penginapan saya yang menghadap sawah, saya membuka buku catatan saya. Saya sedang menulis sebuah buku, sebuah memoir tentang perjalanan saya selama ini, tentang seorang perempuan yang dikhianati, dijatuhkan, lalu bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Saya menulis di halaman pertama, untuk semua perempuan yang sedang berjuang dalam diam. Sebelum saya tutup cerita ini, ada satu bagian yang belum saya ceritakan kepada Bunda. Bagian tentang hari ketika saya pergi sendiri ke kantor cabang utama bank itu. Hari itu, sehari setelah saya tahu rumah saya dialihkan. Saya datang ke bank dengan tenang. Saya membawa kartu identitas, sertifikat asli yang baru saya ambil dari Pak Bram, dan keberanian. Petugas bank menerima saya di sebuah ruangan kecil, ditemani seorang manajer. "Bu Anindya," kata manajer itu, "surat kuasa ini sudah diverifikasi oleh notaris. Sah secara hukum." Saya meletakkan sertifikat asli saya di atas meja, perlahan dan penuh keyakinan. "Pakistan," kata saya. "Bandingkan tanda tangan di surat kuasa itu dengan tanda tangan saya yang ini." Manajer itu mengambil kaca pembesar, lalu memeriksa keduanya dengan saksama. Keningnya berkerut. Saya tahu, dia mulai melihat perbedaannya. "Tanda tangan di surat kuasa ini agak berbeda," gumamnya pelan. "Tentu berbeda," kata saya. "Karena saya tidak pernah membuat surat kuasa itu. Itu adalah tanda tangan yang dicuri dari formulir lain, lalu ditempelkan di dokumen ini. Dan saya bisa membuktikannya dengan bantuan notaris asli ayah saya." Manajer itu terdiam lama. Lalu, dia menelpon atasannya dan menjelaskan situasinya. Saya duduk tenang. Sementara di dalam dada saya, jantung berdegup keras. Ini adalah pertaruhan pertama saya. Kalau bank tidak percaya, semuanya akan lebih sulit. Tetapi saya tahu, kebenaran selalu meninggalkan jejak, dan jejak itu
ada di pihak saya. Akhirnya, manajer itu mengangguk. Baik, Bu, kami akan membekukan proses pengalihan ini dulu. Sementara penyelidikan internal kami lakukan. Mohon Ibu lengkapi laporan dugaan pemalsuan. Saya menghela napas lega, walau wajah saya tetap tenang. Langkah pertama berhasil. Benteng mereka mulai retak, sedikit demi sedikit. Saat saya keluar dari bank itu, hujan turun rintik-rintik di kawasan Sudirman. Saya berdiri di bawah kanopi, memandang tetesan air yang jatuh di aspal. Anehnya, saya tidak merasa takut lagi. Saya merasa kuat untuk pertama kalinya sejak lama. Setiap langkah yang saya ambil sendiri mengembalikan satu keping harga diri yang pernah hilang. Saya teringat awal pernikahan saya dengan Reza 12 tahun yang lalu. Dulu, dia pria yang sederhana, yang membawakan saya martabak setiap malam minggu, yang berjanji akan menjaga saya dalam suka maupun duka sampai akhir hayat. Saya bertanya-tanya, kapan tepatnya dia berubah menjadi orang asing yang ingin menghancurkan saya? Mungkin perubahan itu terjadi perlahan, tanpa saya sadari. Mungkin sejak ayah saya wafat, dan dia melihat warisan itu sebagai kesempatan. Mungkin sejak Wulan datang dan membisikkan kerakusan ke telinganya setiap hari. Atau mungkin keserakahan itu memang selalu ada, hanya menunggu waktu untuk muncul. Tetapi saya berhenti mencari jawaban itu, karena jawaban itu tidak akan mengubah apapun. Yang penting bukan kenapa mereka mengkhianati saya. Yang penting adalah bagaimana saya bangkit. Dan saya memilih untuk bangkit, bukan dengan kebencian, tetapi dengan kebenaran. Itulah yang membuat saya berbeda dari mereka. Itulah yang membuat ayah saya hidup dalam diri saya. Sekarang, biarkan saya mengakhiri cerita ini dengan beberapa pesan untuk Bunda di luar sana. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal tentang kepercayaan, harga diri, dan keadilan. Jangan pernah menyerahkan seluruh hidup dan harta dirimu hanya atas nama cinta. Dan jangan pernah merasa bahwa menjadi perempuan berarti harus selalu mengalah pada ketidakadilan. Ada banyak perempuan di luar sana yang berada di posisi saya dulu, yang memilih diam demi menjaga keutuhan rumah tangga, sampai dirinya sendiri terkikis habis. Kalau kamu salah satunya, saya ingin kamu tahu, diam bukanlah satu-satunya pilihan. Kamu berhak tahu apa yang kamu tanda tangani. Kamu berhak menjaga apa yang menjadi milikmu. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana yang lupa bahwa pernikahan dibangun di atas kesetiaan, bukan di atas perhitungan harta. Dan ada pula ibu mertua seperti Bu Sutina yang membela anaknya bahkan dalam kesalahan. Kepada mereka, roda kehidupan selalu berputar. Apa yang ditanam, itulah yang akan dituai. Tetapi cerita ini bukan tentang dendam. Bunda, ini tentang bangkit dengan kepala tegak. Saya tidak menghancurkan mereka dengan kebencian. Saya hanya menegakkan kebenaran yang ada. Sisanya, biarlah keadilan dan waktu yang menyelesaikan. Itu bukan lagi beban saya. Beban saya sekarang hanyalah memastikan tidak ada perempuan lain yang dijatuhkan seperti saya dulu. Pagi itu di Bali, ketika kabut tipis masih menyelimuti sawah. Saya bangun lebih awal. Saya duduk di meja kerja dengan secangkir teh hangat dan naskah buku saya yang hampir selesai. Judulnya saya tulis dengan tangan saya sendiri. Dari pengkhianatan menuju cahaya. Sebuah memoir tentang kekuatan seorang perempuan yang menolak untuk dijatuhkan. Halaman terakhir buku itu masih kosong. Saya mengambil pena dan mulai menulis. Untuk semua perempuan yang sedang berjuang dalam diam, percayalah, badai pasti berlalu. Dan ketika matahari muncul kembali, kamu akan menemukan dirimu bersinar lebih terang. Karena perempuan yang telah melewati kegelapan justru tahu betul cara menghargai cahaya. Di luar jendela, langit pagi mulai cerah. Burung-burung berkicau di antara pepohonan. Saya menutup buku itu, lalu memandang sawah yang membentang hijau di kejauhan. Saya tersenyum, bukan karena saya telah menang melawan mereka, tetapi karena saya telah menemukan kembali diri saya yang dulu sempat hilang. Inilah kebahagiaan yang sejati. Bunda, bukan tentang memiliki harta yang berlimpah, tetapi tentang berdiri tegak di atas kaki sendiri dan berbagi terang
dengan sesama. Seperti pelangi yang selalu muncul setelah hujan. Hidup saya yang dulu gelap, kini penuh warna. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk menyerah atau untuk bangkit dan bersinar. Saya memilih untuk bangkit. Dan kalau saya bisa, Bunda juga pasti bisa. Tidak ada kegelapan yang abadi. Tidak ada badai yang tidak pernah berlalu. Yang dibutuhkan hanyalah satu keputusan untuk tidak menyerah. Lalu, satu langkah kecil setiap hari. Karena dari satu langkah kecil itulah seluruh hidup yang baru dimulai. Terima kasih, Bunda, sudah menemani cerita ini sampai akhir. Kalau cerita ini menyentuh hati Bunda, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Karena setiap perempuan punya kisah, dan setiap kisah layak untuk didengar. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga diri kalian, dan jangan pernah berhenti bersinar. Suami saya menggelar pesta pernikahannya dengan sepupu saya sendiri di sebuah hotel bintang 5 yang megah. Di ballroom dengan lampu kristal dan ribuan mawar putih. Mereka pikir itu malam kemenangan mereka. Mereka tidak tahu satu hal. Hotel itu milik saya. Setiap kursi, setiap lantai, marmer, setiap kelopak bunga di ruangan itu dibeli dengan uang saya. Tepat pukul 9 malam, saat semua tamu menatap pelaminan, saya menekan satu tombol dan dunia mereka mulai runtuh satu persatu. Halo, para sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat setiap kisah membawa pelajaran tentang harga sebuah pengkhianatan. Sebelum kita mulai, tekan tombol suka dan berlangganan agar kalian tidak ketinggalan kisah berikutnya. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Saraswati Hadiwijaya, 41 tahun. Di mata keluarga besar suami saya hanyalah seorang istri sederhana yang sehari-hari mengurus sebuah toko kue kecil di kawasan Cilandak. Itulah yang mereka lihat. Itulah yang saya biarkan mereka lihat. Kenyataannya jauh berbeda. Saya pemilik tunggal Hadiwijaya Group, sebuah holding yang membawahi properti, jaringan hotel, dan beberapa perusahaan distribusi. Hotel Grand Mahapatra di kawasan Kemang. Hotel yang malam itu menjadi panggung pengkhianatan, terdaftar atas nama saya. Begitu pula gedung kantor tempat suami saya bekerja dan merasa dirinya seorang direktur penting. Suami saya, Bramantyo Wicaksana, tidak pernah benar-benar tahu seberapa dalam akar bisnis yang saya pegang. Ia tahu istrinya berasal dari keluarga berada. Ia tahu istrinya punya toko kue, tapi ia tidak pernah tahu bahwa seluruh arus kas perusahaannya, gaji yang ia banggakan, mobil sport yang ia kendarai, semuanya berdiri di atas nama saya. Saya memilih diam selama 10 tahun, bukan karena lemah. Saya hanya ingin tahu siapa Bramantyo yang sebenarnya. Ketika ia merasa memegang segalanya, ketika ia merasa istrinya hanya perempuan sederhana yang bisa diatur. Dan malam ini, akhirnya saya tahu jawabannya. Sore itu mendung menggantung tebal di langit Kemang. Saya duduk seorang diri di meja makan yang terlalu luas untuk satu orang. Pandangan saya jatuh pada deretan lukisan mahal di dinding yang dulu saya pilih satu persatu. Seharusnya semua itu menjadi sumber kebanggaan. Tapi yang saya rasakan justru sebaliknya. Sebuah kekosongan yang menekan dada. Semakin hari, semakin berat. Rasa aneh itu sudah tumbuh selama beberapa bulan terakhir. Sejak tagihan kartu kredit tambahan Bramantyo melonjak tajam. Restoran mahal yang tak pernah saya kunjungi. Hotel di luar kota yang tak pernah saya datangi. Toko perhiasan yang bukan langganan saya. Saya menyimpan semua kejanggalan itu dalam hati. Saya tidak bertanya. Saya hanya mengamati. Telepon rumah berdering. Nama Bu Hartini, ibu mertua saya, muncul di layar. Saya menghela nafas sebelum mengangkat. Dari seberang, suara halus yang selalu menyelipkan sindiran itu terdengar. Bu Hartini berkata dengan nada manis, "Suamimu itu rajin sekali, Saras. Tidak semua perempuan seberuntung kamu. Tapi ingat, urus dulu rumah tangga. Toko kue itu nomor sekian. Jangan sampai Bramantyo merasa terabaikan." Kalimat manis itu, seperti biasa, ditutup dengan permintaan uang. Kali ini untuk renovasi rumah di kampung. Saya menahan perih di hati, lalu menjawab pelan. "Baik,
Bu, nanti saya transfer. Sambungan terputus. Tidak ada terima kasih yang sungguh-sungguh. Seperti biasa. Yang tertinggal hanya 2 kata yang terus terngiang di kepala saya. Sederhana. Penurut, itulah cap yang mereka tempelkan pada saya bertahun-tahun lamanya. Siang berikutnya, seorang tamu tak terduga datang. Maharani Puspita, sepupu saya, anak dari adik ibu saya, yang sejak kecil selalu menempel pada saya. Ia muncul dengan senyum lebar di depan pintu. Saya menyambutnya dengan ramah. Meski hati saya sedikit terkejut, Maharani menelusuri ruang tamu dengan tatapan menilai. Ia berkata sambil melirik sekeliling, "Mas Bram pasti repot ya, Mbak. Tapi enak juga jadi istri orang sukses. Tinggal di rumah. Semua sudah ada yang menyediakan." Di balik senyum manisnya, ada nada merendahkan yang samar. Saya memilih tidak menanggapi. Saya hanya meletakkan segelas jus dingin di hadapannya, lalu duduk dengan tenang. Obrolan berjalan seolah biasa. Tapi Maharani terlalu banyak bertanya hal-hal yang aneh. Tentang sistem keamanan rumah, tentang aset perusahaan Bramantio, bahkan tentang bagaimana pembagian harta jika sebuah pernikahan kandas. Saya menjawab semuanya dengan tenang, menyembunyikan keresahan yang mulai tumbuh. Saat saya ke dapur, Maharani sempat meminjam laptop saya sebentar. Tak lama, ia pamit pulang. Tapi ia meninggalkan jejak, sebuah tab peramban yang baru saja ditutup, namun belum hilang dari riwayat. Tangan saya bergerak membuka riwayat pencarian. Jantung saya berdegup keras membaca kata-kata yang menusuk itu. Biaya sewa ballroom hotel mewah, paket pernikahan eksklusif, jasa perencana pernikahan, dan satu pencarian yang membuat napas saya tertahan. Hukum pernikahan siri tanpa sepengetahuan istri pertama. Saya terdiam menatap layar. Selama beberapa detik, otak saya menolak mempercayai apa yang mata saya lihat. Pasti ada penjelasan lain, pikir saya. Pasti ini hanya kebetulan. Tapi semakin saya menelusuri, semakin jelas kebenaran yang menohok itu. Ada percakapan yang belum terhapus di salah satu aplikasi. Pesan-pesan mesra antara Bramantio dan Maharani. Panggilan sayang, rencana masa depan. Bahkan candaan tentang betapa mudahnya membohongi saya. Perempuan yang mereka sebut polos dan terlalu percaya. Membaca itu, dada saya seperti ditusuk berkali-kali. Sepupu yang saya besarkan seperti adik sendiri. Suami yang saya cintai selama 10 tahun. Keduanya bersekongkol di belakang saya, menertawakan kebaikan saya. Saya hampir tak percaya pada mata saya. Saya menemukan sebuah undangan digital yang masih tersimpan di tab unduhan. 2 nama tercetak di sana. Bramantio Wicaksana dan Maharani Puspita. Lokasinya Ballroom Mahapatra, Hotel Grand Mahapatra, Kemang. Hotel saya, tempat di mana mereka merencanakan untuk merayakan pengkhianatan itu. Saya terpaku di kursi. Dunia terasa runtuh. Namun mata saya tidak berkedip. Nyeri menjalar ke seluruh dada, membuat napas saya tersendat. Namun dari dasar luka itu, ada yang tumbuh. Bukan isak, bukan keluh. Yang muncul adalah kemarahan yang dingin dan padat, sekeras logam yang baru ditempa. Saya teringat semua momen ketika saya merendahkan diri demi mereka. Ketika saya menahan diri tidak memamerkan kekayaan, agar Bramantio merasa menjadi kepala keluarga. Ketika saya mengirim uang ke Maharani setiap kali ia kesulitan. Ketika saya percaya bahwa keluarga adalah tempat paling aman untuk meletakkan hati. Ternyata, justru dari sanalah belati itu datang. Mereka keliru memilih tempat. Pesta khianat itu, mereka gelar tepat di sarang seekor singa betina yang sedang terluka. Dan singa yang terluka adalah yang paling berbahaya. Dan saya berjanji dalam hati yang dingin itu, mereka akan membayar mahal untuk ini. Malam itu, lampu ruang kerja sengaja saya biarkan padam. Wajah saya hanya disinari pendar dari layar laptop. Undangan digital itu masih terbuka di hadapan saya. Di bawah kedua nama tercantung tanggalnya. Tinggal 3 hari lagi. Rasa perih itu cepat sekali berubah wujud menjadi bara yang menyalakan akal saya. Saya mulai merancang langkah demi langkah. Tidak akan saya biarkan pengkhianatan ini lewat tanpa balasan. Saya bukan perempuan lemah yang selama ini ada di kepala mereka. Dengan tenang,
Saya menarik sebuah laci tersembunyi di meja kerja. Dari dalamnya, saya keluarkan satu laptop hitam tanpa logo, terkunci berlapis sistem keamanan. Itulah pusat kendali dari seluruh jaringan usaha yang selama ini saya kemudikan dalam diam. Jari-jari saya mengetik cepat. Saya membuka dashboard keuangan dan akses kamera dari semua properti milik saya. Dalam sekejap, puluhan layar kecil menampilkan sudut-sudut Hotel Grand Mahapatra. Saya memperbesar tampilan Ballroom Mahapatra. Di sana, Bramantyo, Maharani, dan keluarga besar Wicaksana sedang meninjau persiapan. Tawa mereka terdengar melalui mikrofon ruangan. Bramantyo merangkul Maharani, seolah-olah mereka sudah menjadi pasangan resmi. Ibu Hartini bersama beberapa sanak saudara terlihat sibuk mengatur para penyedia jasa pernikahan. Wajah mereka semua memancarkan kegembiraan. Saya pandangi layar itu tanpa mengerjap sekalipun. Mata saya kering. Tak setetes pun air mata. Yang tersisa hanya sebuah ketenangan yang justru terasa mengerikan. Saya rekam baik-baik tiap senyum dan tawa mereka ke dalam benak, sebagai penanda atas apa yang sebentar lagi akan saya runtuhkan. Saya meraih ponsel khusus bisnis saya. Saya menghubungi Pak Wibowo, manajer keuangan yang sudah mengabdi pada saya lebih dari 10 tahun. Suara profesionalnya menyambut. "Selamat malam, Bu Saraswati." Saya menjawab dengan tenang. "Malam, Pak Wibowo." "Malam ini juga, saya minta Bapak menutup seluruh rekening bersama milik saya dan Bramantyo. Geser semua dananya ke rekening pribadi yang baru. Nomornya akan saya kirim sebentar lagi." Hening sejenak di seberang. Saya teruskan. "Sesudah itu, matikan seluruh kartu kredit tambahan yang dipegang Bramantyo. Kartu hitam, kartu platinum, semuanya. Jangan sisakan satu pun yang masih bisa dipakai." Pak Wibowo terdengar terkejut, namun cepat menuruti. Ia berkata, "Baik, Bu. Semua akan segera saya proses." Saya menambahkan satu hal lagi. Kartu tambahan atas nama Maharani Puspita juga. Blokir permanen. Dan siapkan laporan lengkap semua transaksi Bramantyo 2 tahun terakhir. Kirim dalam bentuk salinan ke surel pribadi saya malam ini juga. Saya menutup telepon dengan senyum tipis. Satu pilar kehidupan Bramantyo telah goyah. Kini, giliran panggung sandiwaranya. Saya menghubungi Pak Darmaji, manajer umum Hotel Grand Mahapatra. "Malam, Pak Darmaji, saya dengar ada acara besar di Ballroom Mahapatra atas nama Bramantyo Wicaksana." "Benar." "Bu, paket paling premium. Persiapannya hampir selesai." "Bagus. Saya minta Bapak yang mengawal langsung acaranya. Layani mereka seolah tamu kehormatan tertinggi. Buat semuanya tampak tanpa celah." Pak Darmaji terdiam sebentar. Lalu, ia bertanya ragu. "Tapi, bukankah itu acara keluarga Ibu sendiri?" Saya menjawab dingin. "Tepat sekali. Karena itu, saya punya instruksi khusus." Saya menarik napas. Lalu meneruskan dengan nada datar namun tegas. "Pertama, tidak ada potongan harga. Tidak ada gratis apapun. Tagih utuh sesuai daftar. Hingga rupiah paling akhir. Seluruh paket berikut tambahannya." Pak Darmaji mendengarkan. Saya tahu ia mencatat setiap kata. "Kedua, saat resepsi, persis pukul 9. Bapak hampiri pelaminan. Bacakan jumlah tagihan di hadapan seluruh undangan. Lalu minta pelunasan penuh detik itu juga. Tidak boleh ditunda. Tidak menerima janji. Hanya gesek kartu atau uang tunai." Saya berhenti sejenak, lalu menutup instruksi itu. "Jika mereka tidak bisa membayar, hentikan acara, matikan musik, nyalakan semua lampu, dan minta mereka meninggalkan ballroom. Sesuai prosedur tamu yang gagal melunasi." Suara Pak Darmaji terdengar gemetar. Saya mengerti. "Bu, saya tutup dengan satu kalimat terakhir. Pastikan tak seorang tamu pun melewatkannya." Pakistan. Malam itu, saya ingin kebenaran naik ke atas panggung. Setelah menutup telepon, saya bersandar di kursi. Denyut nadi saya tetap stabil, meski badai berkecamuk di dalam dada. Saya sudah menyiapkan jebakan yang sempurna. 3 hari dari sekarang. Perayaan khianat itu akan saya ubah menjadi reruntuhan. Dari layar laptop, mata saya kembali jatuh pada Bramantyo dan Maharani yang masih tergelak. Mereka sama sekali tidak menyadari. Mereka tengah berdansa di atas lantai
yang sebentar lagi ambruk menelan mereka. Malam itu, sebelum tidur, ingatan-ingatan lama datang menghampiri saya. Bertahun-tahun, saya menelan sindiran demi sindiran dari keluarga wicaksana. Saya ingat hari ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Saya memasak sendiri seharian, menyiapkan meja untuk keluarga besar. Bu Hartini datang, mencicipi masakan saya, lalu berkata di depan semua orang, "Lumayan untuk ukuran perempuan yang cuma bisa bikin kue." Semua tertawa. Bramantyo ikut tertawa. Saya hanya tersenyum, menahan perih. Saya ingat saat saya membantu melunasi utang adik Bramantyo, lebih dari 500 juta rupiah. Tidak ada ucapan terima kasih. Yang ada hanya kalimat Bu Hartini, "Sudah seharusnya. Kamu kan istri yang beruntung." Saya ingat ketika saya diam-diam menyuntikkan modal besar ke perusahaan Bramantyo yang hampir bangkrut. Saya membiarkan ia merasa berhasil dengan kemampuannya sendiri. Saya rela menjadi bayangan demi menjaga harga dirinya sebagai laki-laki. Dan inilah balasannya. Sebuah pernikahan dengan sepupu saya di hotel saya. Dengan uang saya. Saya menutup mata malam itu. Air mata sempat menetes 1 kali. Lalu saya menghapusnya. Itu air mata terakhir yang saya berikan untuk Bramantyo. Keesokan harinya, sepupu saya, Maharani, menelpon. Suaranya riang, tanpa beban. Ia tidak tahu saya sudah mengetahui segalanya. "Mbak Saras, apa kabar? Maaf ya, akhir-akhir ini jarang main. Aku lagi sibuk banget." Saya menjawab, "Tenang, sibuk apa?" "Mahar." Ia terdiam sebentar, lalu tertawa kecil. "Ada acara penting. Nanti Mbak juga tahu kok." Mbak, kalau aku menikah dengan orang yang sudah mapan, Mbak ikut senang kan?" Saya menggenggam ponsel lebih erat. "Tentu," jawab saya. "Asal orang itu pantas untukmu." "Pantas banget." "Mbak," katanya bangga. Dia pengusaha sukses. Sudah punya segalanya. Saya menutup telepon dengan senyum pahit. Maharani tidak tahu. Segala yang dimiliki Bramantyo sebenarnya milik saya. Ia sedang membanggakan harta perempuan yang akan ia hianati. Sehari setelah saya menyusun rencana, saya datang sendiri ke Hotel Grand Mahapatra. Bukan sebagai pemilik, melainkan menyamar sebagai tamu biasa. Saya mengenakan pakaian sederhana, kerudung yang menutup sebagian wajah, dan berjalan pelan menuju ballroom Mahapatra. Pintu ballroom terbuka. Di dalam, para pekerja sibuk memasang dekorasi. Mawar putih, kain sutra, lampu kristal yang berkilau. Sebuah panggung pelaminan megah sedang dirakit di ujung ruangan. Saya berdiri di sudut, mengamati. Disinilah, dalam 3 hari, suami saya akan mengucapkan janji palsu kepada sepupu saya. Di gedung yang saya bangun dengan keringat dan air mata saya sendiri, seorang pekerja menghampiri saya. "Maaf, Bu, ada yang bisa dibantu. Ruangan ini sedang dipersiapkan untuk acara pribadi." Saya tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, saya hanya kebetulan lewat. Ruangan ini indah sekali." Pekerja itu mengangguk bangga. "Iya, Bu, acaranya pasti megah," katanya pengantin prianya pengusaha sukses. Saya menahan senyum getir. "Begitu ya? Semoga acaranya berkesan untuk semua orang yang hadir." Saya berbalik dan keluar. Di lobi, saya berpapasan dengan Maharani yang baru datang untuk mengecek persiapan. Saya cepat menundukkan kepala, menyembunyikan wajah. Maharani lewat begitu saja, tanpa mengenali saya. Ia terlalu sibuk dengan ponselnya. Tertawa riang membayangkan masa depannya. Saya berhenti sejenak, menatap punggung sepupu saya yang menjauh. Dalam hati saya berbisik, "Nikmatilah 3 hari terakhirmu, Maharani. Karena setelah itu, semua yang kamu banggakan akan lenyap." Malam harinya, saya kembali ke ruang kerja. Saya membuka kembali laporan transaksi yang dikirim Pak Wibowo. Halaman demi halaman. Saya membaca jejak pengkhianatan Bramantyo. Setiap angka adalah luka. Tapi setiap luka, saya ubah menjadi tekad. Saya tidak akan menghancurkan mereka dengan amarah yang meledak-ledak. Saya akan menghancurkan mereka dengan kebenaran. Pelan, tenang,
dan tak terbantahkan. Di panggung yang mereka pilih sendiri, di hadapan orang-orang yang ingin mereka kesankan. 3 hari menjelang pesta, saya menjalani keseharian dengan wajah tenang. Dari luar, saya masih tampak seperti istri penurut yang menerima setiap kebohongan Bramantio dengan senyum lembut. Setiap kali ia menelpon dari luar kota dengan alasan rapat penting, saya hanya menjawab pelan, "Jaga kesehatanmu, Mas." Padahal, di balik itu, amarah dingin sedang saya pupuk dengan sabar. Di kantor pusat holding, saya memimpin rapat dengan para direktur. Ruang rapat berdinding kaca tinggi memperlihatkan pemandangan kota. Para bawahan saya merasakan perubahan. Pemimpin mereka terlihat lebih dingin, lebih tajam, lebih fokus dari biasanya. Saya membahas rencana ekspansi ke luar negeri dengan penuh ketegasan. Seolah rasa sakit hati telah saya ubah menjadi bahan bakar. Sementara itu, di ballroom Mahapatra, persiapan pesta berjalan semakin meriah. Ribuan mawar putih impor dipasang. Dekorasi kristal bergantungan. Meja-meja penuh ornamen keemasan memenuhi ruangan. Maharani asik mencoba gaun pengantinnya. Bramantio menemani di sisinya. Penuh rasa percaya diri. Di depan seluruh keluarga Wicaksana, ia memainkan peran parkan pengusaha mapan yang siap membuka lembaran baru. Tak satu pun dari mereka tahu, seluruh kemewahan yang mereka banggakan itu tercatat atas nama saya. Tiap kursi, tiap tangkai bunga, bahkan marmer yang mereka pijak di ballroom itu pun kepunyaan saya. Di malam terakhir menjelang pesta, Bramantio menghubungi saya. Ia sengaja membuat suaranya terdengar letih. "Sayang, besok aku belum bisa pulang. Masih ada berkas penting yang harus dirampungkan. Sepertinya aku terpaksa bermalam 1 hari lagi." Saya menutup mata, menahan gelombang dingin di dada. "Baik, jangan lupa makan," jawab saya lembut. Saya membiarkan Bramantio percaya bahwa kebohongannya berhasil. Sambungan terputus. Saya tetap duduk seorang diri di ruang kerja, dengan raut yang sama sekali tak menunjukkan apa-apa. Sabtu akhirnya datang. Cuaca cerah, langit biru, seolah turut merestui perayaan khianat itu. Sedari pagi, Hotel Grand Mahapatra sudah dipenuhi orang. Para undangan, penyedia jasa, dan keluarga Wicaksana memadati lobi. Alunan musik lembut mengisi ruangan. Aneka hidangan mahal tertata rapi. Gaun putih Maharani memantulkan kilau lampu kristal di atasnya. Setiap orang mengira inilah hari penuh kejayaan. Namun, dari puncak menara kantor pusat, saya menonton semuanya melalui layar monitor beresolusi tinggi. Saya melihat setiap detik prosesi akad yang menohok hati. Suara Bramantio mengucapkan janji kepada Maharani terdengar jelas melalui mikrofon ruangan. Suara itu persis sama dengan suara 10 tahun silam, ketika ia bersumpah setia di hadapan saya. Kini, sumpah itu ia patahkan, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Saya tak meneteskan air mata, saya hanya duduk dengan punggung tegak. Pintu menuju masa lalu sudah saya kunci serapat-rapatnya. Yang tersisa bagi saya kini cuma hari esok. Dan di hari esok itu, Bramantio dan Maharani akan tahu bagaimana rasanya kehilangan seluruhnya hanya dalam sekejap mata. Resepsi pun dibuka. Para undangan tenggelam dalam kemeriahan. Keluarga Wicaksana melenggang di antara tamu dengan dada membusung, memamerkan kedudukan mereka. Bramantio dan Maharani bertahta di pelaminan mewah, tersenyum seolah seluruh dunia berada dalam kepalan tangan mereka. Tetapi waktu terus merangkak menuju pukul 9. Jarum jam kian dekat ke titik pelaksanaan. Saya menegapkan punggung di kursi. Pandangan saya terpaku ke layar. Tak lama lagi, keretakan pertama akan menjalar di surga semu mereka. Tepat pukul 9, seorang petugas dekorasi menghampiri ayah Bramantio, Pak Sungkono. Air mukanya serius. Suaranya sopan, namun tak bisa ditawar. "Mohon maaf, Pakistan. Kekurangan biaya dekorasi mohon segera diselesaikan, sesuai kesepakatan di awal." Pak Sungkono mengibaskan tangannya. "Urus belakangan saja. Jangan ganggu acara pengantin," ucapnya tinggi hati. Seakan segala hal masih bisa ia tangguhkan. Tapi vendor itu tak bergeming. "Mohon maaf, Pakistan. Sesuai kontrak, pelunasan wajib dilakukan malam ini." Akhirnya, vendor itu berjalan ke pelaminan, mendekati Bramantio yang sedang bercakap dengan tamu. Senyum di bibir Bramantio agak meredup
begitu ia mendengar angka yang harus dilunasi. Meski begitu, ia berusaha tetap tampak meyakinkan. Beres. Tunggu sebentar, saya tuntaskan sekarang, katanya seraya merogoh dompet kulit mahalnya. Dengan penuh gaya, Bramantyo mengeluarkan kartu hitam kebanggaannya, simbol status yang selama ini ia banggakan. Ia menyerahkannya kepada staf. Mesin pembayaran berbunyi beberapa saat. Kemudian, layar mungilnya memunculkan tulisan merah yang paling tidak diinginkan siapapun. Transaksi gagal. Staf vendor tampak ragu. Maaf, Pakistan. Mungkin ada gangguan jaringan? Mereka mencoba sekali lagi. Hasilnya sama. Senyum Bramantyo perlahan lenyap. Mana mungkin? Ulangi sekali lagi. Nada bicaranya naik. Suara berbisik mulai bermunculan di seputar pelaminan. Maharani yang berada di sisinya meraih erat tangan Bramantyo. Wajahnya menegang. Ada masalah apa? Tanyanya. Bramantyo buru-buru menggeleng. Cuma gangguan sistem biasa. Ia mengeluarkan kartu lain, kartu platinum. Lalu menyerahkannya. Hasilnya sama. Ditolak. Peluh dingin mulai menetes di pelipis Bramantyo. Ia pun mengeluarkan kartu debit andalannya, mengetik nomor sandi dengan jemari yang bergetar. Mesin berbunyi sekali lagi. Tapi kali ini pesan yang muncul jauh lebih memalukan. Saldo tidak cukup. Wajah Bramantyo pucat pasi. Ia mencoba mengatur napas, lalu bergegas menjauh. Berpura-pura menerima telepon penting. Di sudut ballroom, Bramantyo menelpon banknya dengan panik. Tapi petugas hanya menjawab bahwa semua rekening dan kartunya telah diblokir atas permintaan pemegang utama. Bramantyo membentak, menuntut penjelasan. Tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Pemegang utama semua rekening itu adalah saya. Dalam keputusasaan, ia menelpon nomor saya. Ponsel saya bergetar di atas meja. Nama Bramantyo muncul di layar. Saya menatapnya tenang, lalu membiarkannya berdering tanpa menjawab. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, saya tidak datang ketika ia memanggil. Bramantyo mengirim pesan bertubi-tubi. Sayang, ada masalah di acara kantor. Aku butuh bantuanmu. Tolong transfer dulu, nanti aku jelaskan. Saya membaca pesan-pesan itu satu persatu, lalu meletakkan ponsel kembali. Ia bahkan masih menyebut pestanya sebagai acara kantor. Bahkan di saat genting, ia masih berbohong pada saya. Sementara dari jauh, saya yang mengawasi lewat layar monitor, memahami benar apa yang berlangsung di sana. Setiap rekening sudah saya kunci. Setiap kartu sudah saya nonaktifkan. Malam itu, tak ada serupiah pun yang masih bisa dijangkau Bramantyo. Pak Sungkono berupaya menenangkan keadaan, menjanjikan kepada petugas bahwa tagihan akan dilunasi keesokan hari. Tetapi petugas itu tak goyah. Bila malam ini belum terbayar sesuai aturan, kami berhak membongkar seluruh dekorasi. Peringatan itu bagaikan tamparan keras di muka. Menurunkan dekorasi di tengah resepsi sama saja dengan menanggung malu yang takkan terlupa. Suasana ballroom menjadi kikuk. Musik tetap berdenting, namun tak seorang pun lagi menikmatinya. Para tamu saling berbisik, memperhatikan wajah Bramantyo yang panik dan Maharani yang mulai gemetar. Keluarga Wicaksana berusaha menutupinya. Tapi kepanikan itu menjalar secepat api di rumput kering. Keretakan pertama telah merekah di surga semu mereka. Dari puncak menara, saya mengamati semuanya sambil tersenyum tipis. Sebuah senyum dingin yang untuk pertama kali sesudah sekian lama terasa begitu melegakan. Sementara di ballroom, situasi semakin tak terkendali. Bibi saya, ibu kandung Maharani yang juga hadir, bangkit dengan wajah cemas. Ia mendekati Bramantyo. Mas Bram, ini bagaimana? Katanya, semua sudah beres. Katanya, kamu pengusaha sukses. Bramantyo tak mampu menjawab. Wajahnya bersimbah keringat. Bibi saya menoleh ke arah Maharani. Mahar, kamu yakin laki-laki ini bisa membahagiakanmu? Lihat, di hari pernikahanmu sendiri, ia tidak bisa membayar sepeser pun. Maharani menggigit bibir, tak menjawab. Untuk pertama kalinya, keraguan terlihat di matanya. Tapi sudah terlambat. Beberapa tamu undangan mulai berdiri dan menuju pintu keluar. Salah satu kolega Bramantyo, seorang pengusaha yang selama ini ia banggakan sebagai relasi penting, berkata cukup keras agar terdengar. Saya kira ini acara orang sukses. Ternyata
cuma pesta yang dibangun dari utang. Ia pergi tanpa menoleh. Kata-kata itu seperti sayatan bagi Bramantyo. Selama ini ia hidup dari pencitraan, dari pengakuan orang lain bahwa ia hebat, ia kaya, ia sukses. Malam ini, di hadapan semua orang yang ingin ia kesankan, citra itu hancur berkeping-keping. Maharani, yang gaun putihnya tadi berkilau penuh kebanggaan, kini duduk terpaku. Riasan wajahnya mulai luntur oleh keringat dan air mata yang ia tahan. Ia menyadari, malam yang ia impikan sebagai puncak kemenangan justru menjadi malam terburuk dalam hidupnya. Suasana ballroom semakin kacau. Vendor catering ikut menagih. Penyedia tata suara mulai menggulung kabel mereka. Karena pelunasan tak kunjung datang. Satu persatu kemewahan yang tadi membungkus pesta itu mulai ditarik kembali. Seperti topeng yang dilepas paksa dari wajah sebuah kebohongan. Ballroom yang tadinya gemerlap kini menjelma jadi pentas kegelisahan. Musik masih terdengar, namun kehilangan ruhnya. Para undangan satu persatu menoleh ke pelaminan, mengamati Bramantyo yang wajahnya kian pucat, dan Maharani yang senyumnya membeku kaku. Jarum jam bergerak melewati pukul 9. Di tengah kecanggungan itu, pintu samping ballroom terbuka. Masuklah Pak Darmaji, manajer umum Hotel Grand Mahapatra, dengan setelan jas rapi. Di belakangnya, 2 staf keamanan berjas hitam berjalan tenang. Suasana seketika menegang. Pak Darmaji melangkah ke arah pelaminan dengan tenang, membawa sebuah map kulit di tangannya. Ia berhenti tepat di depan Bramantyo dan Maharani. Dengan suara yang sopan, namun terdengar di seluruh ruangan. Pak Darmaji berkata, "Selamat malam, Bapak Bramantyo. Mohon maaf, saya harus menyampaikan ini di hadapan tamu." Bramantyo menelan ludah. "Ada apa lagi?" Pak Darmaji membuka map itu, mengeluarkan selembar tagihan resmi. Ini total seluruh biaya acara malam ini. Sewa ballroom, dekorasi, catering, dan semua tambahan sesuai kebijakan. Untuk acara dengan paket ini, pelunasan penuh harus dilakukan malam ini juga. Ia menyebutkan jumlahnya dengan suara jelas. 3.200.000.000 rupiah. Angka itu menggema di ballroom. Para tamu terkesiap. Beberapa kerabat wicaksana saling pandang dengan wajah pucat. Bramantyo terbata. Pakistan ini pasti ada keringanan. Kami keluarga terhormat. Bisa diatur besok. Pak Darmaji menggeleng pelan. "Mohon maaf, Pakistan, tidak ada keringanan, tidak ada tempo, hanya kartu atau tunai. Malam ini juga." Itu instruksi langsung dari pemilik hotel. Kata pemilik hotel membuat Bramantyo terdiam sejenak. Ia tidak tahu siapa pemilik hotel yang ia sewa lewat perantara. Ia hanya tahu nama hotel ini megah dan mahal. Ia tidak pernah curiga. Maharani mulai panik. Ia menarik lengan Bramantyo. "Mas, bagaimana ini?" Semua orang melihat. Bramantyo mencoba semua kartunya sekali lagi di hadapan Pak Darmaji. Satu persatu ditolak. Wajahnya semakin memerah, lalu memutih. Ibu Hartini bangkit dari kursinya, mendekat dengan wajah marah. "Apa-apaan ini? Kalian mempermalukan keluarga kami di depan tamu." Pak Darmaji tetap tenang. "Bu, kami hanya menjalankan prosedur. Acara ini belum dilunasi sama sekali. Bahkan uang muka pun belum masuk sesuai catatan kami." Kalimat itu seperti petir. Ternyata selama ini Bramantyo dan keluarganya merencanakan pesta megah tanpa benar-benar punya uang. Mereka mengandalkan kartu kredit tambahan dan utang, berharap bisa membayar belakangan. Mereka tidak tahu semua sumber uang itu telah saya putus dalam semalam. Tamu-tamu mulai berdiri. Beberapa berbisik bahwa mereka ingin pulang. Suasana pesta yang tadinya megah berubah menjadi tontonan memalukan. Maharani menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bramantyo berdiri kaku, tak tahu harus berbuat apa. Lalu Pak Darmaji mengangkat tangannya. Lampu utama ballroom menyala terang benderang. Musik berhenti total. Keheningan yang janggal menyelimuti ruangan. Pak Darmaji berkata dengan suara lantang, "Mohon perhatian semua tamu, karena acara ini tidak dapat dilunasi sesuai prosedur. Kami mohon acara dihentikan." Saat itulah, di tengah keheningan dan ratusan pasang mata yang menatap,
Pintu utama ballroom terbuka perlahan, dan saya melangkah masuk. Saya berjalan pelan menyusuri karpet merah, mengenakan setelan gelap yang elegan. Langkah saya tenang, wajah saya datar, tanpa air mata, tanpa amarah yang meledak. Hanya ketenangan dingin yang membuat ruangan semakin sunyi. Bramantyo membeku di pelaminan, matanya membelalak. Saras, kamu. Kenapa kamu di sini? Maharani menurunkan tangannya dari wajah. Saat melihat saya, darahnya seakan turun ke kaki. Bibirnya bergetar. Tak mampu mengucap sepatah kata. Saya berhenti di tengah ballroom, di tempat semua tamu bisa melihat saya. Saya menyapu pandang ke seluruh ruangan, lalu menatap Bramantyo lama. Selamat malam, semuanya, kata saya. Tenang. Maaf, saya datang terlambat ke pesta yang begitu istimewa ini. Pak Darmaji segera membungkuk hormat. Selamat malam, Bu Saraswati. Satu kalimat itu mengubah segalanya. Para tamu yang tadi bingung, kini mulai mengerti. Ibu Hartini menatap saya, lalu menatap Pak Darmaji. Lalu kembali menatap saya dengan wajah yang perlahan kehilangan warna. Saya melangkah mendekati pelaminan. Bramantyo, kata saya pelan. Kamu memilih tempat yang indah untuk merayakan pernikahanmu. Monru Mahapatra, hotel terbaik di Kemang. Saya berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara dingin yang jelas terdengar sampai sudut ruangan. Sayang sekali, kamu menikahi sepupuku di hotel milikku sendiri. Suara terkesiap memenuhi ballroom. Para tamu saling pandang. Bramantyo terhuyung selangkah ke belakang. Apa maksudmu? Hotel milikmu. Saya menatapnya tanpa berkedip. Hotel ini terdaftar atas nama Saraswati Hadiwijaya. Begitu pula gedung kantor tempat kamu duduk sebagai direktur. Begitu pula mobil yang kamu kendarai, rumah yang kamu tinggali, dan gaji yang kamu banggakan. Semuanya berdiri di atas nama saya. Bramantyo menggeleng-geleng, seolah menolak kenyataan. Tidak mungkin. Kamu cuma punya toko kue. Saya tersenyum tipis. Senyum yang paling dingin yang pernah saya berikan padanya. Itulah yang kamu percaya selama 10 tahun. Karena itulah yang saya biarkan kamu percaya. Saya ingin tahu, siapa kamu sebenarnya? Ketika kamu merasa istrimu hanya perempuan sederhana yang bisa kamu injak. Saya berbalik menghadap Maharani, sepupu yang sejak kecil saya jaga. Sepupu yang dulu menangis di pelukan saya ketika orang tuanya bertengkar. Dan kamu, Maharani. Saya yang membiayai sekolahmu dulu. Saya yang menampungmu ketika rumahmu disita. Beginikah caramu membalasnya? Maharani jatuh terduduk di pelaminan. Air matanya mengalir. Mbak Saras, saya hilaf. Mas Bram yang cukup, potong saya. Suara saya tidak meninggi, tapi seluruh ruangan terdiam. Malam ini bukan tentang penjelasan. Malam ini tentang kebenaran. Saya mengangkat tangan. Pak Wibowo, manajer keuangan saya, masuk membawa map tebal. Ia menyerahkannya kepada saya. Saya membukanya di hadapan semua tamu. Ini, kata saya, adalah laporan lengkap pengeluaran Bramantyo selama 2 tahun terakhir. Hotel bersama Maharani. Perhiasan untuk Maharani. Sewa apartemen atas nama Maharani. Semuanya dibayar dengan kartu kredit tambahan yang ditanggung oleh perusahaan saya. Saya membuka halaman demi halaman, membacakannya dengan suara tenang yang terdengar sampai sudut ruangan. Bulan Maret tahun lalu. Menginap di Hotel Bintang 5 di Bandung. 3 malam. Atas nama Bramantyo Wicaksana dan 1 tamu wanita. Dibayar dengan kartu perusahaan saya. Bramantyo menunduk. Maharani memejamkan mata. Bulan Juli. Pembelian kalung berlian senilai 200 juta rupiah. Dikirim ke alamat apartemen Maharani. Dibayar dengan kartu perusahaan saya. Saya menutup map itu pelan. Saya bisa membacakan semuanya, satu persatu, sampai pagi. Tapi saya rasa malam ini sudah cukup jelas bagi semua orang yang hadir. Keheningan ballroom berubah menjadi gemuruh bisik-bisik. Beberapa tamu menatap Bramantyo dengan jijik. Beberapa kerabat Wicaksana menundukkan kepala, malu.
Seorang tamu wanita yang duduk di barisan depan berdiri. Ia adalah istri salah satu relasi bisnis Bramantyo. Ia berkata lantang, "Jadi selama ini, semua yang kamu pamerkan pada kami bukan hasil kerjamu, tapi uang istrimu yang kamu hianati." Ia menggeleng jijik, lalu mengajak suaminya pulang, satu demi satu. Tamu-tamu terhormat itu meninggalkan ballroom. Mereka datang untuk menghormati seorang pengusaha sukses. Mereka pulang setelah menyaksikan seorang penipu yang dipermalukan oleh kebenaran. Ibu Hartini, yang dulu selalu menyindir toko kue saya, kini berdiri gemetar. Saras, nak Saras, ibu tidak tahu. Sungguh ibu tidak tahu sebanyak ini. Saya menatapnya tenang. Bu, selama bertahun-tahun, ibu memanggil saya sederhana dan penurut. Ibu meminta uang dari saya berkali-kali, lalu menyebut saya tidak pantas untuk anak ibu. Sekarang ibu tahu siapa yang selama ini menanggung hidup keluarga ini. Ibu Hartini tak mampu menjawab. Ia hanya terduduk lemas di kursinya. Adik Bramantyo, yang utangnya dulu saya lunasi, mendekat dengan wajah pucat. Mbak Saras, saya minta maaf. Selama ini saya ikut meremehkan, Mbak. Saya menatapnya datar. Utangmu 500 juta, yang saya bayar dulu, saya anggap lunas. Tapi rasa hormat, itu sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan kalian kehilangan itu jauh sebelum malam ini. Saya berdiri tegak di tengah ballroom yang kini hampir kosong. Lampu kristal yang tadi berkilau, kini terasa dingin. Dekorasi mewah yang dirancang untuk merayakan kebahagiaan palsu, kini hanya menjadi latar bagi keruntuhan sebuah kebohongan. Inilah keadilan yang saya rancang, bukan dengan teriakan, bukan dengan pukulan, tapi dengan kebenaran yang berdiri tegak di hadapan semua orang. Bramantyo akhirnya berlutut di pelaminan. Topengnya runtuh sepenuhnya. Saras, maafkan aku salah, aku hilaf, tolong. Jangan permalukan aku lagi di depan semua orang. Saya memandangnya dari atas. Pria yang 10 tahun saya cintai. Pria yang saya beri segalanya. Kini berlutut, memohon. Bukan karena menyesal telah mengkhianati saya, tapi karena takut kehilangan kemewahan yang bukan miliknya. Kamu tidak menyesal telah berkhianat, Bramantyo, kata saya pelan. Kamu hanya menyesal karena tertangkap. Kamu menyesal karena baru sadar semua yang kamu banggakan tidak pernah benar-benar milikmu. Saya berbalik kepada Pak Darmaji. Pak Darmaji, lanjutkan prosedur. Acara ini tidak dilunasi. Bongkar dekorasi. Persilakan para tamu pulang dengan hormat. Dan untuk Bapak Bramantyo serta Nona Maharani, antar mereka keluar. Pak Darmaji membungkuk. Baik, Bu. Lalu saya menambahkan dengan suara yang akhirnya melembut sedikit. Tapi perlakukan tamu undangan dengan baik. Mereka tidak bersalah. Mereka hanya datang karena diundang. Berikan mereka bingkisan dan antar pulang dengan layak. Yang menanggung malam ini bukan mereka. Para staf hotel mulai bergerak. Dekorasi diturunkan satu persatu. Lampu kristal dimatikan bertahap. Para tamu berdiri. Sebagian menatap saya dengan kagum, sebagian dengan iba pada keluarga wicaksana. Maharani merangkak mendekati saya, menarik ujung jas saya. Mbak Saras, tolong. Saya tidak punya apa-apa lagi. Saya cuma punya Mas Bram. Saya menatapnya. Sepupu yang dulu saya gendong waktu kecil. Yang saya belikan seragam sekolah ketika orang tuanya tak mampu. Yang saya peluk ketika ia menangis. Semua kenangan itu lewat di benak saya, lalu memudar, digantikan oleh kenyataan pahit malam ini. Mahar, kata saya pelan. Dulu, kalau kamu lapar, saya yang memberimu makan. Kalau kamu kesulitan, saya yang menolongmu. Saya tidak pernah meminta balasan apapun. Saya hanya berharap kamu tumbuh menjadi orang yang tahu berterima kasih. Tapi kamu memilih jalan ini. Saya menarik kaki saya pelan. Kamu punya Bramantyo, kata saya. Kalian saling memilih. Sekarang kalian saling memiliki. Hanya itu yang tersisa untuk kalian berdua. Tanpa uang saya, tanpa nama saya, tanpa hotel saya. Saya berbalik dan berjalan menuju pintu. Di belakang saya terdengar isak tangis Maharani dan suara Bramantyo yang masih memanggil nama saya. Tapi
saya tidak menoleh lagi. Di pintu keluar, Pak Darmaji menunggu saya dengan kepala tertunduk hormat. Bu Saraswati, terima kasih atas kepercayaan Ibu. Saya minta maaf jika selama ini saya pernah ragu pada instruksi Ibu. Saya menepuk bahunya pelan. Pak Darmaji sudah menjalankan tugas dengan baik. Itu yang terpenting. Pastikan tamu undangan pulang dengan baik. Mereka tidak perlu menanggung beban malam ini. Saya melangkah keluar, menembus udara malam yang sejuk. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, dada saya terasa ringan. Beban kebohongan yang selama ini saya pikul. Malam ini, akhirnya saya letakkan. Sopir saya membuka pintu mobil. Saya masuk, lalu menatap kembali gedung Hotel Grand Mahapatra yang berdiri megah di belakang. Gedung yang malam ini menjadi saksi runtuhnya sebuah pengkhianatan. Saya menarik napas panjang, lalu berkata pada sopir, "Antar saya pulang." Keesokan paginya, matahari menyinari kantor pusat holding saya. Saya datang lebih awal dari biasanya. Para direktur dan staf menyambut saya dengan hormat. Kabar tentang malam itu sudah menyebar. Dan untuk pertama kalinya, mereka melihat sisi diri saya yang sesungguhnya. Bukan istri sederhana, melainkan seorang pemimpin yang tegas. Di ruang kerja, Bu Lestari, pengacara saya, sudah menunggu dengan berkas-berkas. Bu Saraswati, semua sudah saya siapkan. Berkas perceraian, pencabutan jabatan Bramantio, dan penarikan seluruh fasilitas atas namanya. Saya menandatangani setiap berkas dengan tangan yang mantap. Tidak ada keraguan. Tidak ada penyesalan. Hanya keputusan yang sudah lama saya pikirkan masak-masak. Satu hal lagi, Bu Lestari, kata saya. Tolong pastikan para karyawan perusahaan tidak terdampak. Mereka bekerja jujur. Mereka tidak perlu menanggung kesalahan satu orang. Bu Lestari mengangguk. Tentu, Bu. Ibu selalu memikirkan orang lain. Bahkan di saat seperti ini. Saya tersenyum tipis. Itulah perbedaan antara saya dan Bramantio. Ia mengejar kemewahan untuk dirinya sendiri. Saya membangun sesuatu untuk banyak orang. Hari-hari berikutnya, saya menyelesaikan semuanya secara hukum. Karena seluruh aset memang atas nama saya. Bramantio tidak punya dasar untuk menuntut apapun. Saya juga mencabut posisi Bramantio dari perusahaan. Ia yang dulu merasa menjadi direktur penting, kini tidak punya jabatan, tidak punya gaji, tidak punya kartu. Mobil sport dikembalikan ke perusahaan. Rumah di Kemang saya kunci, karena memang milik saya. Maharani kehilangan apartemen yang selama ini ditanggung Bramantio, tanpa biaya, tanpa tempat tinggal. Ia kembali ke rumah keluarganya yang sederhana. Pernikahan siri yang tidak tercatat secara resmi itu runtuh hanya dalam hitungan hari. Keluarga besar wicaksana yang selama bertahun-tahun memandang rendah saya, kini menyadari betapa besar kesalahan mereka. Beberapa dari mereka datang meminta maaf. Saya menerima permintaan maaf itu dengan tenang, tapi saya tidak lagi membiarkan diri saya menjadi sandaran yang mereka manfaatkan. Bu Hartini, ibu mertua saya, beberapa minggu kemudian mengirim pesan panjang. Ia menyesali setiap kata yang pernah ia ucapkan. Saya membalasnya singkat. Saya memaafkan, tapi saya tidak melupakan, dan saya tidak akan kembali. Bramantio sempat berkali-kali mencoba menemui saya. Ia berkata ingin memperbaiki semuanya, ingin memulai dari nol. Tapi saya tahu yang ia rindukan bukan saya. Yang ia rindukan adalah kehidupan nyaman yang dulu saya berikan secara cuma-cuma. Saya tidak membenci mereka. Membenci hanya akan membuat saya terikat pada masa lalu. Saya memilih melepaskan. Saya kembali ke kehidupan saya, holding saya, hotel saya, dan toko kue kecil yang justru paling saya cintai. Waktu pun berlalu. Kabar tentang Bramantio dan Maharani sesekali sampai ke telinga saya. Bramantio, yang dulu merasa dirinya pengusaha hebat, kini bekerja sebagai pegawai biasa di perusahaan kecil. Tanpa nama besar, tanpa kartu hitam, tanpa istri yang menanggung segalanya. Ia baru menyadari kemampuan yang selama ini ia banggakan. Sebagian besar adalah topangan dari saya. Maharani, sepupu yang dulu saya sayangi, hidup berpindah-pindah. Hubungannya dengan Bramantio tidak bertahan lama, tanpa kemewahan yang dulu mengikat mereka. Keduanya saling menyalahkan, lalu berpisah. Pengkhianatan yang mereka bangun di atas kebohongan runtuh seperti pasir. Bibi saya, Ibu Maharani, beberapa kali datang meminta maaf atas nama anaknya. Saya menerimanya sebagai keluarga.
Tapi saya tidak lagi membuka pintu untuk Maharani. Ada kepercayaan sekali patah tak bisa disambung kembali. Sementara saya perlahan membangun kembali hidup yang utuh. Bukan dari kemewahan, karena kemewahan selalu saya miliki. Tapi dari ketenangan, dari kebebasan untuk akhirnya menjadi diri saya sendiri, tanpa harus bersembunyi di balik label sederhana. Beberapa bulan kemudian, saya berdiri di teras toko kue saya di Cilandak, menatap matahari sore. Untuk pertama kalinya sejak lama, saya bernapas lega. Tidak ada lagi kebohongan yang harus saya tanggung. Tidak ada lagi label sederhana dan penurut yang harus saya pikul. Saya bukan perempuan lemah. Saya hanya perempuan yang memilih untuk tidak menunjukkan kekuatannya sampai saat yang tepat tiba. Para sahabat, cerita ini mengajarkan satu hal penting. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Dan jangan pernah mengkhianati orang yang dengan tulus telah memberikan segalanya untukmu. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti Saraswati. Perempuan kuat yang memilih merendah demi menjaga harga diri suaminya. Perempuan yang menanggung sindiran demi sindiran dalam diam. Bukan karena lemah, tapi karena cinta dan kesabaran. Di luar sana, ada juga banyak laki-laki seperti Bramantio. Laki-laki yang silau oleh harta dan pengakuan, hingga lupa menghargai orang yang berdiri di belakangnya. Mereka baru menyadari nilai sesuatu setelah kehilangan segalanya. Dan di luar sana, ada pula orang-orang seperti Maharani. Orang yang lupa diri, hingga tega menyakiti tangan yang dulu menolongnya. Lupa bahwa karma selalu punya cara untuk kembali. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk setia atau berkhianat. Pilihan untuk bersyukur atau serakah. Dan setiap pilihan, cepat atau lambat, akan menemukan balasannya. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa, tekan suka, bagikan, dan berlangganan agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.